Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Ramaya Putri dengan NIM 240303578 dari Prodi Manajemen Informatika kelas A angkatan 2024. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya melakukan penelitian sederhana untuk mengetahui apakah jumlah halaman catatan selama 100 semester itu berpengaruh terhadap nilai akhir mahasiswa. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah menentukan variabel. Dalam kasus ini, saya ingin mengetahui apakah semakin banyak mahasiswa mencatat, maka nilai akhir mereka juga akan semakin tinggi. Jadi, mari kita tentukan, yaitu variabel X atau variabel bebasnya adalah banyaknya halaman catatan selama 1 semester. Lalu variabel Y atau variabel terikat adalah nilai akhir semester mahasiswa. Kedua variabel ini bersifat kuantitatif atau berupa angka, jadi bisa dianalisis dengan statistik. Salah satunya yaitu menggunakan analisis regresi. Kenapa kedua variabel ini penting? Untuk diketahui karena dapat membantu memahami apakah kebiasaan mencatat itu berkontribusi terhadap peningkatan nilai akademik mahasiswa. Lalu langkah kedua yaitu mengumpulkan data. Setelah menentukan variabel, maka saya butuh data. Misalnya ada 40 mahasiswa yang menjadi populasi penelitian dan urutan data populasi yang berjumlah 40 ini saya ambil berdasarkan angkatan anak MI 2024 yang saya temui. Karena saya hanya perlu 20 orang sebagai sampel, maka saya pakai teknik yang namanya systematic sampling. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu harus menghitung interval pengambilannya, di mana rumusnya yaitu adalah K sama dengan N besar dibagi N kecil, di mana N besar itu adalah jumlah populasi dan N kecil adalah jumlah sampel yang akan kita ambil. Berarti K sama dengan 40 dibagi 20, maka kita akan dapat hasilnya 2. Artinya, saya akan mengambil setiap orang kedua dari daftar populasi tadi. Lalu, saya menentukan titik awal secara acak antara angka 1 dan 2. Dan di sini saya mendapatkan angka 1. Maka saya mulai mengambil sampel dari orang ke-1 dan mengambil orang setiap berjarak 2 orang. Yaitu orang ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, dan seterusnya sampai dengan orang ke-39 dari daftar populasi tadi. Dengan teknik ini, maka semua mahasiswa mempunyai peluang yang adil untuk terpilih sebagai sampel. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga yaitu melakukan analisis regresi. Jadi data yang sudah kita dapat dari populasi tadi kita taruh di Excel seperti ini ya, dengan banyak halaman catatan itu sebagai X dan nilai akhir semester itu sebagai Y. Perlu diperhatikan juga di nilai akhir semester ini itu kita buatnya 3,89 ya. Sini. Jangan kita harus pakai koma, jangan pakai titik karena kalau pakai titik itu nanti hasilnya nggak bakal keluar. Jadi, untuk melakukan analisis regresinya, kita klik tools data sini, lalu di ujung sini kita klik data analisis. Lalu setelah itu kita cari regression nih. Kita klik, lalu klik OK. Di sini input Y range-nya, kita klik panah, lalu kita blok sini. Di sini kalian boleh bloknya itu dari ininya ikut di blok atau cuman ininya aja. Ini ya. Sini saya nilai akhir semesternya nggak di blok. Lalu masukkan juga X range-nya sama kayak tadi, nggak usah di blok banyak halamannya. Tapi kalau mau di blok juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang Y-nya nilai akhir semesternya di blok, terus berarti yang X-nya juga ikut di blok.
karena tadi saya nggak blok banyak catatan sama nilai akhir semester, maka di sini labelnya nggak saya centang. Kalau dicentang berarti itu banyaknya catatannya sama nilai akhir semesternya itu di blok ya tadi. Terus di sini saya klik new worksheet supaya nanti dia tampil di sheet baru. Lalu klik OK. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Jadi ini kurang rapi ya. Kalau mau dirapiin boleh, nggak dirapiin juga nggak apa-apa. Tapi di sini saya bakal rapiin karena ini berantakan banget. Tepat hasilnya seperti ini ya. Ini sudah saya rapikan. Nah, jadi ini adalah hasil analisis dari hasil tadi ya. Bisa kita lihat di sini koefisien determinasinya atau R-square-nya itu bernilai 0,21788. Artinya sekitar 21% variasi nilai akhir mahasiswa dapat dijelaskan oleh jumlah catatan halaman. Meskipun tidak besar, nilai ini cukup menunjukkan bahwa catatan memiliki pengaruh terhadap pencapaian akademik walaupun masih banyak faktor lain yang turut mempengaruhi. Lalu kita masuk pada uji signifikan. Yang pertama yaitu hipotesis, di mana H0 sama dengan 0 yaitu tidak ada pengaruh jumlah catatan terhadap nilai akhir. Lalu H1-nya yaitu tidak sama dengan 0, di mana ada pengaruh jumlah catatan terhadap nilai akhir. Lalu yang kedua yaitu taraf signifikannya itu 5% atau 0,05%. Lalu statistik ujinya yaitu untuk nilai T variabel X-nya itu kita dapat nilainya 2,239 ya. Nih, dari sini kita dapat nilainya dari sini. Lalu untuk nilai p-value-nya ini itu kita dapat 0,038 di mana dia tidak lebih besar daripada 0,05. Tidak lebih besar daripada taraf signifikannya. Lalu untuk keputusannya karena p-value tadi lebih kecil ya di sini daripada alfanya, daripada taraf signifikannya, maka itu H0 kita tolak. Jadi kesimpulannya karena p-value-nya lebih kecil dari alfanya, dari taraf signifikan, maka ada pengaruh signifikan antara jumlah halaman catatan selama satu semester terhadap nilai akhir semester mahasiswa. Semakin banyak halaman catatan, maka nilai akhir semester mahasiswa akan cenderung lebih tinggi. Lalu di sini kita masuk pada model dan interpretasi model yang didapat. Berdasarkan outputnya, menurut rumus Y sama dengan A ditambah beta X, yaitu 3,36 ditambah 0,00294 X. Di mana artinya yaitu 3,36 adalah intercept, yaitu nilai akhir diprediksi sebesar 3,63 jika jumlah halaman catatannya itu 0. Lalu 0,00294 ini adalah koefisien regresi di mana setiap penambahan satu halaman catatan maka nilai akhir mereka akan meningkat sekitar 0,00294 poin. Sekian dari saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.